Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lapas alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini Allah kasih kita kesehatan, kekuatan, kesempatan bisa berhadir di masjid ini dalam acara pengajian sebagaimana biasanya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita, "Man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, wa man sakaroha faqad qayyada bi iqaliha." Hakikat mensyukuri nikmat adalah mempertahankan nikmat itu agar tak kehilangan darinya. Hakikat mengkupuri nikmat sesungguhnya membuka keran yang luas untuk dia kehilangan nikmat itu. Bersolawat kita kepada Rasulullah sekurang-kurangnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rasulullah mengingatkan kita di pagi ini, man shalla alayya hina yusibuhu asran wa yumsi asron atrokathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa umatku yang bersolawat kepadaku pagi 10 kali, sore 10 kali, kata Nabi, engkau layak mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita masuk kepada definisi dan hikmah solat berjamaah. Pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan berjamaah sesi 2 dari Anas radhiyallahu an. Anas ini adalah ayahnya Imam Malik, pendiri mazhab Maliki Madinah. Jadi sesungguhnya mazhab asli Madinah itu Maliki, cuman seiring dengan sejarah maka hilang Malikinya. Sekarang di Makkah Madinah itu khususnya Tanah Haram, mazhab resminya adalah Hambali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam mengakhirkan solat isya-nya sampai tengah malam. Berarti inilah dalilnya bahwa solat isya itu boleh ditakhir. Sama ketika Umar bin Khattab pernah berdebat kecil tentang solat witir dengan Abu Bakar Siddiq. Dalam Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dijelaskan, Umar bin Khattab itu berbeda kaifiat witirnya, waktunya dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq habis dia melaksanakan solat isya langsung ditutupnya dengan witir. Setelah dia witir, kemudian dia tidur. Saat dia terbangun di tengah malam, maka dia buat tahajudnya tanpa ditutup dengan witir. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la witroni fil lail. Tak ada satu malam witir itu 2 kali. Witir itu hanya sekali. Kecuali kalau bapak sudah solat witir 3 rakaat di waktu isya, ingin membuat witir nanti setelah tahajud dengan syarat digenapkan witirnya dulu. Jadi ketika terbangun tengah malam, dibuat dulu 1 rakaat lagi. Jadi 3 tambah 1 jadi berapa? 4. Berarti enggak witir namanya, karena genap. Maka setelah itu bagilah 2, 6, 2, 8, 2, 10, tutup dengan witir 1 rakaat. Boleh begitu caranya. Cuman kan cara ini ganjil, jarang didengar. Jadi kalau enggak paham, tak usah diamalkan. Tapi kalau paham, ku kasih jalannya. Jadi siapa yang berminat juga ingin menutup solatnya dengan ganjil,
Saat dia terbangun di tengah malam, digenapkannya dulu witir yang dilakukannya pada sholat isya tadi. 3 tambah 1 jadi 4. Berarti nggak witir lagi namanya. Nah, barulah dibuatnya 2, 2, 2, 2, 8, 10, baru diakhirinya dengan sholat witir. Witir itu waliman zada ala rok'atin al-faslu wal waslu. Tidak mengapa witir itu dipasol atau diwasol. Pasol itu memisah rokaat genap 2 dengan rokaat ganjil 1. Itulah dalilnya 3 rokaat 2 kali salamnya. Wasol itu menyambung rokaat genap dengan rokaat ganjil. Itulah dalilnya 3 rokaat 1 kali salam. Dalam mazhab Syafi'i, al-faslu abdolu minal wasli. Mempasol artinya memisah 2-1 itu lebih abdol daripada menyambung 3-1 salam. Indal padilah dari segi pahala. Dari segi kekuatan hadis, 1 rokaat salah, 1 salam lebih abdol daripada 2 salam. Dari segi pahala, 2 salam lebih abdol daripada 1 salam. Di mana dia lebih abdol? Pertama, bertambah perbuatan, bertambah bacaan, bertambah syahadat, bertambah sholawat. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kalau kita baca Quran itu tidak berwudu, 1 huruf 1 pahalanya. Tapi kalau kita membaca Quran dalam kondisi berwudu, 1 huruf 10 pahalanya. Kalau kita membaca Quran ketika sholat, 1 huruf 100 pahalanya. Nah, itu makanya kalau dibuat dia dalam sholat itu 1 salam, sedikit pahalanya. Tapi kalau dibikin 2 salam, bertambah bacaan, bertambah pergerakan. Pergerakan dan bacaan inilah yang membuat dia menang dari segi pahala. Kemudian, Umar bin Khattab, habis dia sholat isya, dia tidur. Kemudian saat dia terbangun di tengah malam, dia bikin tahajud 8 rakaat. 2, 2, 2, 2, 8. Kemudian ditutupnya dengan witir. Apa komentar Nabi untuk 2 sahabatnya ini? Ini sahabat utama ini untuk Nabi. Abu Bakar Siddiq, sahabat dan mertua. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, mertua Nabi juga. Siapa anaknya yang dinikahi Nabi? Hafsah. Jangan Hafsah. Banyak kita nulis namanya Hafsah, salah tulisannya. Itu bukan shin tapi shad. Hafsah. Dan Hafsah ini anak Umar bin Khattab yang dinikahi Nabi dan pernah diceraikan Nabi, dirujuk lagi. Kenapa diceraikan Nabi? Suka nguping, Bu. Rupanya Nabi tak suka nengok bini nguping-nguping. Jadi Nabi itu salah satu keistimewaannya dalam Kasifatus Syah, dalam Marokil Ubudiyah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi, Nabi bisa melihat yang di belakangnya sejelas dia melihat yang di depannya. Nabi bisa mendengar yang di jauh sejelas dia mendengar yang dekat. Jadi ketika Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Aisyah, Hafsah dari jauh nguping. Didatangi Nabi, dicerai Nabi langsung. Gara-gara dicerai Nabi turun ayat, ya Muhammad rujuk Hafsah, fa innaha sawamah wa kuwamah. Ya Muhammad, rujuk si Hafsah. Dia itu wanita solehah. Dia tidak akan meninggalkan puasa sunat. Dia tidak akan meninggalkan sholat sunat karena suaminya. Artinya kalau kata lakinya jangan bikin, jangan. Kalau tidak, dia tidak akan tinggalkan. Dan dia akan menjadi salah satu istrimu di dalam surga. Maka dirujuk Nabi lagi kembali. Wajarlah ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu 3 hari 3 malam baru ditanam jasad Nabi itu, Pak. Kok lama kali? Tapi katanya Nabi bilang 5 terburu-buru itu sifat setan. Tapi pada 5 perkara terburu-buru itu malah sunnah hukumnya. Di antaranya terburu-buru melaksanakan fardu kifayah jenazah. Nabi Muhammad 3 hari setelah kematiannya baru dia ditanam. Kenapa? Pertama, tidak ada sahabat yang berani menjadi imam untuk Nabi. Anaknya nggak ada, laki-laki. Jadi siapa imamnya?
Siapa yang kita jadikan panutan? Nanti cikal bakal berdirinya Syiah, Syiah itu. Karena apa? Ketika Ali bin Abi Thalib mengurus jenazah Nabi, 3 sahabat itu pergi rapat di Bani Sakifah. Kalau Bani Sakifah itu sekarang kalau mau ingat pintu 15 di ujung Nabawi itu ada taman yang ada pohon kurma ya. Sekarang udah dibikin tempat selfie. Cantik. Kalau dulu saya ke situ nggak ada lagi itu. Nah, di situlah untuk rapat. Maka sakit hatilah mereka. Nabi di sini terbujur ke aku, kalian pula lah saya milih pemimpin. Kenapa dipilih pemimpin? Supaya siapa yang dipegang ucapannya. Setelah itu secara aklamasi terpilihlah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Maka kata dia, karena hormat dan apa-apanya dia kepada Rasulullah, enggak pakai imam. Jadi menyolatkan jasad Nabi ketika itu masing-masing. Jadi datang solat sendiri depan Nabi. Enggak ada yang berani menjadi imam. Kemudian setelah itu baru ditanam Nabi. Di mana berbeda pendapat. Ada yang bilang di Baki, ada yang bilang bawa ke Mekah. Disitulah Abu Bakar Siddiq berkata, ku dengar Rasulullah pernah berkata, apa itu? Di mana aku mati, di situ aku ditanam. Karena udah jadi pemimpin, ya udah ditanam dalam kamarnya. Setelah ditanam dalam kamarnya, siapa yang menyusul meninggal setelah itu? Abu Bakar Siddiq. Kok paten kali Abu Bakar Siddiq bisa ditanam di sebelah Nabi, sedangkan sahabat yang lain di Baki? Ya, itu rumah-rumah siapa? Rumah Nabi dengan Aisyah. Aisyah itu anak siapa? Anak Abu Bakar. Wajarlah ayahnya ditaruhnya di sebelah lakinya di dalam rumahnya. Maka sahabat nggak ada yang ribut. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, saat sakit, dia datangi Aisyah. Padahal dia pemimpin. Ketika itu pemimpin kan bisa aja bikin. Kok mati aku nanti bikin aku di sebelah makam Nabi. Tapi minta izin sama Aisyah. Kira-kira gitulah bahasa Medannya. Kalau mati aku nanti boleh nggak aku ditanam di sebelah Nabi? Kenapa Umar bin Khattab minta izin? Karena dia tahu betul bahwa rumah itu adalah rumah Nabi dengan Aisyah, bukan rumah Nabi dengan Hafsah. Kalau rumah Nabi dengan Hafsah nggak perlu minta izin, orang rumah anaknya. Tapi rumah Nabi dengan Aisyah minta izin. Bapak pun kalau mau ditanam besar-besar kuburannya di rumah orang, minta izin sama yang punya rumah. Tapi kalau bapak mau ditanam di pemakaman umum, tak perlu minta izin karena sifatnya wakaf. Maka ditanamlah Nabi situ. Maka dalam kitab-kitab hadis, diantaranya dalam At-Tajul Jami' Syekh Mansur Ali Nasib, di dalam area makam Nabi itu sesungguhnya ada 4 makom. 3 penuh, 1 kosong. Yang mana kosong itu? Itu disepakati ulama hadis tempat jasadnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita berziarah ke makam Nabi, di situ ada 4 lubang. Lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, lubang keempat. Aku pikir dulu di belakang lubang pertama itu Nabi, di belakang rupanya tidak, bersekat-sekat rupanya. Ya, panglima kita yang udah pernah ke situ. Awak lewat-lewat sajalah. Jadilah ya kan. Jadi itu lubang pertama. Lubang kedua ada bacaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lubang ketiga ada bacaannya Abu Bakrin Siddiq. Lubang keempat ada bacaan Umar bin Khattab. Lubang pertama inilah tempat jasadnya Nabi Isa. Jadi kalau berziarah di depan makam Nabi itu jangan salah mengangkat tangan. Baru lagi nampaknya lubang pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak ada di situ. Dia yang di tengah. Kalau disejajarkan ke belakang itu pas ke makam Nabi. Jadi yang makam Nabi itu lubang kedua. Lubang ketiga Abu Bakar, lubang keempat Umar bin Khattab. Ustaz boleh rupanya membangun kuburan? Ya boleh aja, asal di tanah sendiri. Itu sewa akrokan yang di Basilam. Pertama saya ke situ dulu, saya mau sholat zuhur. Oh itu masjidnya besar kali. Ngambil wudhu aku masuk, rupanya kuburan di dalam. Ya, yang mananya masjidnya nih? Kenapa dia bikin makamnya di dalam masjid? Ya, terserah dia. Orang tanah dia. Nggak ada ulama berbeda pendapat. Kalau itu menanamnya di tanah sendiri, buatlah sebesar masjid, nggak ada yang larang. Bangunlah, nggak ada yang masalah. Tapi kalau di tanah wakaf,
Jangan Lah makanya tak ada lagi tempat orang mati di Medan nih. Bapak nanti di makam pahlawan aja lah Bapak ditanam ya. Nggak ada lagi lahan. Bingung orang, apalagi yang di belakang Simpang Limun tuh Pak, Jalan Kemiri. Bingung orang sih mana lagi itu. Jalan aja udah nggak ada jalan lagi. Di mana lagi mau ditanam? Di mana mau ditanam? Itu makanya dulu di masa wali kota Medan Pak Abdillah mau ditimbun seluruh pekuburan yang ada di kota Medan, kemudian diratakan, nggak boleh pakai batu nisan lagi. Belum lagi itu terjadi ya berbaju oren lah. Itu maksudnya tak jadi maksudnya. Tak jadilah. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya orang Medan sekarang rata-rata udah bikin kuburan ke Marendal Pak. Tak ada lagi di Medan. Orang Medan jadi kuburannya udah dibeli orang tuh di Marendal sana. Orang Garut 1 beli 2,5 hektar di Marendal. Jadi cuman itulah ditanam di situ. Janganlah di sini, masa sendiri ayahku di sini katanya. Karena bapak itu mungkin orang yang pertama ditanam, terakhir ditanam juga di mana yang ada. Udahlah tanamkan aja. Kalau aku pemimpin, bereskan semua. Artinya apa? Nggak boleh dibangun kuburan. Gara-gara dibangun itulah tak ada lahan lagi. Jadi kalau nanti bapak berangkat ke Mekah Madinah, pekuburan VIP Madinah itu pakai. Mana ada yang pakai batu nisan? Batu-batu aja. Jadi kalau hilang batu itu bingung awak di mana lagi kuburannya. Jadi kalau mau berziarah ke sana itu main piling lah. Caranya di mana kuburan sahabat Nabi yang namanya di sini. Sekian langkah dari depan, setelah itu belok ke kanan sekian langkah, setelah itu belok ke kiri sekian, gitu aja caranya. Kenapa? Batu itu bisa aja hilang. Sama dengan makam ayah Nabi. Bapak Ibu yang pernah ke sana udah sampai nggak di mana makam ayah Nabi di Madinah? Udahlah biar ku kasih tahu. Biar sampai Bapak nanti ke situ. Ya. Nah, makam ayah itu kan Masjid Nabawi itu dulu kecil. Ganti khalifah, pembangunan hingga enggak ada lagi perkampungan di situ. Dulu kampung. Makin lama habis, pembangunan habis, makin lebar. Maka kuburan-kuburan itu ada yang enggak ada lah dipindahkan karena dianggap mereka. Kenapa kuburan ayah Nabi itu enggak ditunjukkan, dijaga? Karena mereka ulama sana berpaham ayah Nabi itu tidak masuk Islam. Ayah Nabi itu tempatnya di neraka. Kalau di neraka ngapain dimuliakan makamnya? Orang yang bilang kalau ulama-ulama dunia ini hampir mayoritas tidak. Ayah Nabi itu walaupun tidak Islam tapi tidak masuk neraka. Ku jelaskan sedikit aja. Biar jangan salah mendengarnya nanti. Ada hadis Nabi begini. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku?" Kata Nabi, "Anna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahmu, ayahku, ayahmu ada dalam neraka. Berarti Nabi yang bilang kalau ayahnya dalam neraka. Hadis ini doib, tidak sahih. Cuman tafsirnya yang bedoipan orang. Abi, sesungguhnya ayahku, ayahmu ada dalam neraka. Pegang ya, kata Abi. Nah, setelah Nabi Isa diangkat ke langit kedua, Nabi Isa dikejar-kejar kafir namanya Herodes. Larilah dia ke sebuah bukit namanya Golgota. Nah, ditunjukkan oleh muridnya namanya Yahuza, satu pendapat Yudas Iskariot. Itulah yang menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Nah, apa yang dilakukan Allah buat mereka berdua untuk Nabi Isa? Walakin subbiha bal rafa'ahu. Untuk Nabi Isa diangkat ke langit kedua. Sampai di langit kedua, turun malaikat Jibril. "Ya Isa, kau udah diselamatkan Allah, apa yang kau bikin?" Sujud Nabi Isa 3 kali. 1, 2, 3. Dalam Asrarus Shalah wal Qurbatu ilallah Muhammad Malik Al-As'ari, sujud 3 kalinya Nabi Isa akan menjadi syariat di umat Nabi Muhammad. Syariat apa? Salat maghrib 3 rakaat. Dan dalam hadis yang sahih, malaikat Nabi Isa itu nanti akan turun dari langit kedua itu dibawa oleh 2 malaikat dalam keadaan rambutnya baru habis mandi. Dia akan menjadi imam pertama dan makmumnya di belakangnya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari mana?
Dari Indonesia. Prediksi. Makanya di Indonesia ini banyak mengakui Imam Mahdi sekarang. Kenapa larinya ke Indonesia, Pak? Karena dalam hadis Nabi, Imam Mahdi itu akan turun di sujud Hajarul Aswad. Ini Ka'bah. Ini sudut Hajarul Aswad. Ini rukun Hajarul Aswad. Ini rukun Iraqi. Ini rukun Sami. Ini rukun Yamani. Jadi rukun Hajarul Aswad itu di sudut. Kata hadis itu, Imam Mahdi itu akan turun di sejajar rukun Hajarul Aswad. Maka dicarilah oleh ulama, apa negara yang sejajar Hajarul Aswad? Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Paling positif itu Indonesia. Kenapa? Mayoritas umat Islam terbesar ada di Indonesia. Cuman betulkah di sana? Negara-negara hadis ini banyak mengakui Imam Mahdi. Banyaklah Imam Mahdi, Pak Mahdi lain lagi kan. Nah, singkat kata, nanti Nabi Isa menjadi imam, belakangnya Imam Mahdi. Wallahu alam kapan terjadi. Bapak mati belum turun lagi Nabi, saya yakin aku. Gak usah pikir-pikirkan itu. Nah, singkat kata, untuk Yudas apa yang dilakukan Allah? Walakin subbiha. Disamakan mukanya. Disamakan mukanya. Udahlah, sampai situlah. Mulai diangkatnya Nabi Isa sampai turunnya Nabi Muhammad atau lahirnya Nabi Muhammad ke dunia itu kurang lebih 600 tahun kemudian. Maka disebutlah dalam masa 600 tahun mendekati 600 tahun itu disebut dengan masa terhentinya dakwah. Sedangkan ada Nabi seorang nggak mau ikut ajarannya, apalagi nggak ada. Perlahan habis. Mungkin 100 tahun masih ada, 200 tahun masih ada. Tapi menuju 600 tahunan hilang betul. Maka disebutlah masa terhentinya dakwah. Karena nggak ada Nabi dan Rasul yang turun di situ. Kebetulan ayah Nabi meninggal di waktu itu. Kan begitu syair Barzanjinya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyat. Ketika sempurna usia Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya, meninggal ayahnya. Berarti apa yang harus dikaji? Positif ayah Nabi tidak Islam. Ini makanya dibilang orang tuh, orang lahirnya belum Islam kok. Berarti tempat neraka. Diperkuat pula tadi hadis Nabi, ayahku, ayahmu dalam neraka. Tunggu dulu sebelum aku jawab. Kalaulah hadis ini betul, ayahku, ayahmu. Berarti ayahku Abdullah, ayahmu Syanu, masuknya tempat neraka. Ini hadis menyalahi Al-Quran surah Al-Isra ayat 11. Apa kata Quran ayat 11 itu? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tidak ada azab, tidak ada dosa, tidak ada siksa, tidak ada hukuman buat orang yang mati sebelum lahirnya Nabi Muhammad, tapi di masa terhentinya dakwah. Jadi ayah Nabi meninggalnya di mana? Di masa terhentinya dakwah. Ayat ini bilang bukan ayah Nabi saja, seluruh orang yang mati di situ tempatnya surga. Nah, hadis ini bilang tempatnya neraka. Sekarang kita kali dulu. Kalau ada Quran, ada hadis, mana duluan dipegang? Quran. Hadis ini sahih. Betulnya hadis itu, tapi tafsirnya yang berbeda. Jadi api di hadis itu bukan Abdullah bin Abdul Muthalib, tapi siapa? Abu Thalib. Karena orang Arab manggil paman Abi juga, manggil ayah Abi juga, manggil adik ayah Abi juga. Maka menjelaskan itu, anna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku, siapa yang merawat Nabi setelah meninggal ayahnya? Atoknya sekian bulan, sekian tahun. Setelah itu pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu dari merah lagi Nabi dipegangnya, maka dianggapnya seperti ayah. Dan Abi itu bila diartikan paman. Maka sesungguhnya Abi, pamanku, ayahku, pengganti ayahku namanya pamanku Abu Thalib, dan ayah kau ada di neraka. Jadi hadis itu betul, tafsirnya bukan Abdullah. Kalau tafsirnya Abi itu Abdullah, ayat ini, hadis ini menyalahi Quran. Tapi kalau tafsirnya Abi itu maksudnya Abu Thalib, hadis ini tidak menyalahi Quran. Jadi orang tuh pahamnya begitu, ayah Nabi masuk neraka.
Kau udah masuk neraka, ngapain dimulia-muliakan makamnya? Tapi ulama-ulama kita, para habaib itu, generasi Nabi tetap menjaga tempat itu. Dirusak-rusak ditandai, rusak-rusak tandai. Penting pakai kode lah. Di mana cara menandainya? Ini lurus masuk ke pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam itu pintu masuk ke makam Nabi. Nah, lurus kemari ini pagar Masjid Haram Nabawi itu. Jumpai bapak, dulu namanya pintu 8. Sekarang Masjid Nabawi itu tak ada pintu 1, pintu 2 lagi. Dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 sampai ke hotel Mopenwick itu 28 pintu. Sekarang nggak lagi gitu, 200 sekian, 300 sekian. Saya pun bingung di mana nomor 100-nya sampai nomor 300-an. Yang pintu 8 dulu itu sekarang namanya pintu 318. Jadi kalau pintu 318, aja ya Pak. Jadi ini kemari pintu, pagar pintu. Nah, ini tiangnya. Di sini ada bacaan 318. Ini Arab. Di sini 318 Indonesia. Udah jumpa nanti yang 318 nih tiang nih. Berjalanlah Bapak 5 keramik ke depan. 1 keramik, 2 keramik, 3 keramik, 4 keramik, 5 keramik. Di bawah 5 keramik itulah mayoritas ulama para habaib menjelaskan. Disitulah nenek moyang orang tua. Disinilah tempat makamnya ayah Nabi Abu Thalib, Abdullah. Nah, datang kita ke situ, berdoa aja. Dan minta yang tidak-tidak pula, berdoa aja. Ya Allah, jadikan aku ini, ya Abu, ya Abdullah. Enggak, doa. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bacakan Al-Fatihah itu saja. Jadi biar tahu kita di mana. Kalau Siti Aminah lain lagi, dia agak di pegunungan sikit, di daerah Kebaki sana. Nah, jadi harus ditandai. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nanti kalau pergi ziarah ke sana, jangan lupa ya, lubang pertama prediksi untuk Nabi Isa, lubang kedua itulah Nabi Muhammad, lubang ketiga Abu Bakar, lubang keempat Umar bin Khattab. Saya insya Allah tanggal 22 membawa satu Jumat, satu pesawat lagi. Untuk sekarang terdaftar 420 orang. Insya Allah saya doakan. Mana yang terbayang-bayang mukanya, ku telepon langsung dari Mekah nanti. Biasanya yang terbayang-bayang mukanya sampai itu. Saya dulu kawan saya namanya Ustaz Pandi Pilhan. Ku lepas dia berangkat haji pertama ke asrama haji. Dulu kan masih ada asrama haji Pak, Polonia kan. Sampai di Mekah, muka aku yang ditengoknya katanya. Dulu kan nggak ada telepon-telepon kayak gini Pak. Belum ada Android-Androidan. Lagi ditawab, muka aku ditengoknya hilang. Ini Syazbi ini berangkat haji atau enggak ini? Sampai dia ke Indonesia, saya datang ke rumah, dipeluknya lah kau berangkat haji. Mana ada aku berangkat? Tiap harinya aku di Medan. Ku tengok kau tiap hari hampir jumpa denganku di sana, tapi hilang. Betul Pak. Sekitar 6 tahun kemudian berangkat haji aku. Lama juga memang. Ya penting kan udah terbayang. Udah Bapak nggak usah pening-pening. Penting berdoa. Kenapa? Allah itu memanggil orang yang mau, bukan memanggil orang yang mampu. Banyak orang yang mampu sampai mati nggak sampai-sampai. Tak ada maunya. Tapi kalau Bapak Ibu ada mau, dibantu Tuhan dengan rezekinya biar sampai. Aku asal pergi ke sana, pergi ke tempat berdoa, ya Allah, sampaikan aku tahun depan. Belum sampai tahun depan udah dipanggil Tuhan lagi. Udah berangkatlah kau pergi, kata, ya Allah datang aku. Pergi lagi aku ke situ, ya Allah sampai. Aku doaku gak banyak-banyak, ya Allah sampaikan. Alhamdulillah belasan, mungkin dah puluhan kali aku pergi sana. Tak pernah aku ke sana membayar pakai uang pribadiku. Karena mauku tinggi. Kalau tiap emak setahun 4 kali berangkat, kali 30, udah 120 itu. Bagus aku beli ini, beli itu. Tapi itulah, gak usah dibahas lagi ya Pak. Penting Bapak kuatkan mau. Nanti datang kemampuan dari Allah. Tugas Allah itu kemampuan. Tugas Bapak hanya maunya aja. Berdoa, maka doanya gak usah banyak-banyak. Aminkan doa saya ini. Allahumma yassir lana ya Allah. Bi ziyaratil haramain.
Di Madinatil Munawwarah wa Makkatul Mukarramah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kok nanti Bapak sampai situ telepon aku ya. Ini biar ku tunjukkan sama Bapak. Bapak berdoa di sini. Ini tempat yang ku datang itu. Enggak tahulah saya Pak, tapi aku hakul yakin karena dapat tempat itu dari guru. Dari gurunya sampai ke Rasulullah namanya bersanad. Enggak pikir saya ke Hajarul Aswad, ngapain aku berebut di Hajarul Aswad kalau muka awak pun habis tunjang-tunjangnya orang di gini Allah. Saya seorang ibu kepingin kali dia mencium Hajarul. Bu jangan, Ustaz, kepingin kali aku hajat kali aku Ustaz. Pelan-pelan saya bantu ya Bu. Ayo. Kira-kira dari kami berdiri ke Hajarul Aswad tuh paling ada 1,5 meter lagi. Rupanya kenapa lah macet kali. Ada perempuan India mencium Hajarul Aswad, nggak bisa keluar. Sampai naik. Mohon maaf saya Bu, separuh ke atas lepas. Saya bilang, ibu mau kayak gitu? Aku bilang, enggak lah Ustaz. Oh, udah, ayo pergi kita. Enggak jadi, sikit lagi. Saya enggak sombong lah. Kalau mau membantu mencium Hajarul Aswad itu 15 menit paling lama. 15 menit paling lama. Insya Allah bisa mencium. Enggak perlu pakai agen-agen, aku aja yang bawa. 15 menit. 15 menit paling lama dapat. Janganlah pula dia suka-sukanya berdoa di situ sampai habis, sok ditekan orang dari belakang. Udah berdoa, udah keluarlah. Penting kan udah dapat hajatnya. 15 menit insya Allah. Ibu mau kayak gitu? Aku bilang, enggak lah Ustaz. Kata, udah ayo kita pergi. Nah, udah. Jadi di mana kita berdoa? Nah, aku bawa ke tempat di sini Bu. Nanti ku ceritakan dalil-dalilnya, foto-fotonya di sini. Nah, jadi saya kalau pergi berdoa ke sana itu enggak ke Hajarul Aswad saya. Ke Multajam pasti, tapi ya sekedar aja lah, nggak mau saya berebut-rebut sampai dorong-dorongan kayak gitu. Ke Hijri Ismail pastilah, tapi tempat yang paling afdal itu adalah pintu pertama Masjidil Haram. Apa? Ka'bah. Nanti berangkat dulu baru ku kasih tahu. Jangan Bapak hayalkan. Nah, ini gara-gara sholat malam ini lupa membahas sholat berjamaah. Nah, jadi Bapak, jamaah balik kita ke kaji ya. Saya kok menceritakan bagian ini tak berhenti-berhenti mulutku ada aja. Kemudian setelah Nabi mentakhir sholat Isya itu, nah, jadi kalau sholat witir juga boleh dilakukan dengan pasol dan wasol, maka sholat Isya itu pun ternyata pernah dilakukan Nabi tepat waktu, pernah juga ditakhir tengah malam. Jadi kesimpulannya begini, kalau sholat di awal waktu berjamaah, di akhir tidak, lebih abdullah di awal. Tapi kalau di awal tak berjamaah, di akhir waktu berjamaah, boleh ditakhir. Boleh ditakhir. Khususnya sholat Isya. Yang ada punya hajat boleh langsung ditakhirnya. Kemudian setelah Nabi menyelesaikannya, dia menghadapkan wajahnya ke kami. Kayak ginilah kira-kira. Jadi ada dua adab imam kepada makmumnya. Pertama, tetap-tetapan. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah kan itu. Habis salam kan tetap-tetapan. Jangan bilang nggak ada dalilnya. Nabi juga melakukan itu. Cuman versinya waktu itu, Nabi itu seorang amir, pemimpin. Jadi habis Nabi salam, tetap-tetapan. Apa kerja dia? Mencari. Mana kabak, mana kasih, mana kadis. Mana ini. Kata Nabi, apa namanya? Periksa temanmu. Itu kan hadis terakhir yang kita baca pertemuan yang lalu. Periksa temanmu dalam berjamaah. Kalau kau tak menemukan dia karena dia sakit, maka jenguklah. Tapi kalau kau menemukan dia dalam keadaan sehat, sapalah. Makanya apa hukumnya berjabat tangan setelah sholat? Ditafsil. Kalau dia datang dari luar masuk ke masjid, udah salaman dia setelah sholat salaman lagi, hukumnya dua, makruh dan mubah. Tapi kalau dari luar dia masuk ke masjid belum salaman, habis sholat salaman lagi, itu hukumnya sunnah. Karena Nabi bersalaman itu menggugurkan dosa. Dan hadisnya umum. Tak ditanya Nabi, mau sebelum sholat, setelah penting salaman. Nah, maka yang Bapak harus ingat ini aja. Apa itu? Udah salaman belum sebelum sholat? Kalau sebelum sholat salaman, habis sholat salaman lagi, dua hukumnya. Mubah, makruh. Tapi kalau sebelum sholat, belum salaman, habis sholat salaman, hukumnya sunnah muakkad. Nah, jadi kalau kayak gitu Bapak mau salaman, bisa datang kawan itu diam aja. Itu. Dicap orang
Sombong kali kamu ya. Terakhir tak mau dijalan mama. Jadi bersalaman tu pun Pak, elok-elok biar runtuh dosa ini ya udah Wak, tangan awak kecil, tangan dia besar kali. Diperaskan tangan awak, terakhir tak jadi ku maafkan. Nah kemudian karena kita bukan pemimpin, ini dulu di masa Pak Edi Rahmayadi 2 bulan jadi gubernur dibikinnya ini. Kenapa dibikinnya? Dia ingin meniru Pak Ahmad. Tahu Bapak Pak Ahmad? Pak Ahmad itu Bupati Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. 2 periode berarti 10 tahun dia menjabat jadi bupati. Apa program dia yang paling dirasakan? Di antaranya untuk PNS. Setengah jam sebelum sholat zuhur dan asar, semua PNS sudah masuk ke dalam masjid. Pakai ngabsen Pak. Masuk ke dalam Masjid Islamic Center itu. Ngapain? Menghafal Quran 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Per 6 bulan bikin MTQ-nya. Menghafal, hifzil. Siapa yang paling bagus, banyak apalannya diberangkatkan umroh. 10 orang per 6 bulan. Setahun 20 orang. Itulah yang dibikinnya selama 10 tahun. Nah, sekarang berganti bupati tak ada lagi. Maunya yang baik-baik gitu dilanjutkan. Kan enggak kan gara-gara bukan aku kok yang bikin, dia yang lain nama, enggak usah kayak gitu. Melanjutkan kebaikan orang sama mengalir pahalanya. Kalau prinsipnya akhirat dia tidak akan tinggalkan, habis tak jadi. Jadi inilah mungkin yang ditiru. Jadi habis dulu di Masjid Agung setengah jam sebelum udah masuk penuh seperti Idul Fitri Masjid Agung itu Pak. Habis salam imam, Pak Gubernur pun pulang. Mana kabak? Mana kasih? Seperti Nabi lah dulu awalnya. Nah, manalah tiap hari gubernur bisa di tempat. Tinggilah ke sana, jailani lah dia jalan sana, jalan sini. Nah orang pun datang ke masjid. Ada bapak tuh nggak ada. Udah, pikirkan perut. Seharusnya dibikin peraturan baku. Setengah jam wajib. Kalau tidak, ku potong. Kalau tidak, ku pindahkan kau. Kalau tidak, nggak ku kasih jabatan. Begitu nakut-nakutinya. Awalnya kan nggak ikhlas. Pasti nggak ikhlas awalnya terpaksa. Tapi lama-lama kalau terbiasa. Ya bapak pun dulu kalau nggak ditakut-takuti ayat itu sholat. Mana sholat bapak hari ini? Sholat kau. Jangan. Sholat kau. Nggak kasih jalan. Terakhir. Awalnya dia sholat dibikinnya kewajiban. Sekarang sholat itu karena terbiasa. Bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Harus begitu. Bapak tentara. Anak bapak bikin kayak gitu. Sholat kamu. Subuh. Bangun. Bapak disiplin, anak bapak tidak. Bapak masuk surga, anak bapak masuk neraka. Kenapa? Sholatnya nggak dibenahi. Wah, telepon dia. Hei, udah bangun belum? Nah, kalau tidak, jangan kasih jajan. Jangan kasih fasilitas ini itu. Kenapa? Jangan bapak sukses dunia, tapi gagal akhirat. Bapak sukses dunia, jadi ini, sekali jadilah. Udah punya ini, pangkat ini, dihormati, dimuliakan. Tapi di akhirat bapak gagal. Kenapa? Sukses dunia, gagal akhirat gara-gara anak. Makanya mantan Pangkostrat yang dulu, yang tua itu, namanya siapa? Legend TNI Pak Burhanuddin Amin. 2 minggu sebelum pensiun saya telepon beliau. Datang ke Jakarta, datang. Apa tugas Pak? Saya mau pensiun. Ya nggak jumpa lagi lah kita. Jumpa. Jadi kamu ada tugas apa? Bikinkan aku tuntunan sholat jenazah. Ya apa susahnya itu? Sebentarnya itu setengah jam selesai aku bikin. Biar ilmu lah Pak, pulang dulu lah aku ke Medan, nanti aku datang lagi, aku bilang. Akhirnya datang, ini, kalau kayak gini bagus ini, kalau begitu bukukan. Pak mungkin dibukukan tipis. Saya tambah, akhirnya hampir 200 halaman. Itulah yang dicetaknya hampir 7.000 buku di masa akhir jabatannya. Dibagi. Kenapa? Jenderal bintang 3 yang mau pensiun bukan diingatnya apa jabatanku setelah ini. Aku tidak bangga jadi jenderal. Aku tidak bangga menjadi ini. Aku akan bangga kalau besok aku mati, anakku bisa menyolatkanku. Pikirkan bapak lah, aku bilang aja ini. Suruh ada, sholat. Harus kayak gitulah. Bapak disiplin. Siap, bangun. Masa anak nggak disiplin? Kalau nggak sanggup bapak, masukkan dia ke pesantren. Biar orang tuh menatar anak bapak. Kalau kena jita-jita sikin, nggak usah langgar-langgar. Ini mentang-mentang ayahnya kena jita, dilapor anaknya. Datang ayah, jangan, biarkan aja. Anakku, kenapa kau gundul? Kenapa kau gundul nak? Aku bilang, kami Pak,
Kalau bangunnya jam 4, 5 menit aja telat, suruh pusat. Kemudian suruh merangkak-rangkak sampai ke kamar mandi. Jorok lah, begitulah Pak. Inilah nggak enaknya di pesantren ini. Kan mau apa ini katanya. Diam aku. Ya mak ngeri juga pesantren orang ini, aku pikir. Aku di pesantren nggak pernah digitukan. Yang merangkak-rangkak begini gitu. Udah berapa kali? Jangan sampai kena 5 kali. 5 kali begitu terus gundul. Nah, kena gundul anakku sekali Pak. Berarti kau udah lama kayak gitu. Kan malu lah kan. Kalau di pesantren nggak ada gundul, ini baru kena hukum ini. Ketahuan. Malu-malu termotivasi. Wah sekarang kayak mana? Udah pernah enggak lagi Pak. Sekarang saya 3:30 dong. Saya dipilih pula jadi kepala kamar katanya. Oh, mantap aku bilang. Aku bilang sama dia semalam, kuantar dia ke pesantren. Dulu waktu kau di rumah, setiap kau sholat subuh jam berapa? 5:30. Padahal subuh jam 5. Tiap hari kita begaduh. Kupiting lah dia, ku lepas celananya biar bangun dia. Begitulah dulu Pak. Sekarang apa yang terjadi nak? Nangislah dia di peluknya. Aku nggak disalah-salahinya aku lagi. Aku pula bayang nangis bikinnya. Begitu. Memang sedih. Apa makanan kalian Pak nak di pesantren? Wah sedap Pak katanya. Apa itu? Tiap pagi sate. Mantap lah aku bilang. Papa aja nggak pernah makan sate. Iya sate. Sarapan tempe katanya. Iya, tengok produknya 6 tahun lagi. Sebodoh-bodoh anak pesantren dalam ilmu, pasti dia disiplin dalam sholat. Orang tuh 5 menit saja tak masuk ke masjid, habis. Mau tak mau berarti sebelum 5 menit udah sampai. Sehari 2 hari dia masa bertahun-tahun nggak bisa dia jadi disiplin. Ya seperti bapak, dulu kan nggak disiplin, sekarang. Jangan bapak sukses dunia, tapi gagal mendidik anak. Aku ingatkan bapak aja ini, terus terang aja aku. Aku kan profesional, siap dipakai, siap untuk tidak dipakai. Suka aku nengok Ustaz itu ceramah, gaya kali, udah aku undang lagi. Nah, jadi karena kita bukan pemimpin, habis sholat itu jangan tatap-tatapan, serong. Begini, menjadikan pipi kanannya menghadap ke makmumnya. Beginilah mayoritas ulama fikih dalam mazhab begini. Kenapa? Karena dia bukan pemimpin. Jadi cukup adabnya begini. Beginilah posisi dia memimpin zikir sampai berdoa. Hati-hati imam. Ada imam tuh berzikirnya begini. Gitu giliran berdoa, putar dia ke depan lagi. Ini mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Jadi jangan dilakukan itu. Tapi sunnahnya menghadap kiblat. Makmum, imam nggak perlu. Buktinya khutbah Jumat imamnya nggak ngadap kiblat. Imamnya berdiri kan, Allahumma qfiril muslimin, kan nggak ngadap kiblat dia. Apa bedanya khutbah dengan sama-sama berdoa? Perkara mengangkat tangan nggak usah dibahas, semua punya dalil. Ada yang di atas pernah Nabi melakukannya waktu minta hujan di Arafah. Ya Allah, mana janji kau padaku? Sampai nampak ketiak Nabi, di situlah ditengok sahabat, Nabi nggak punya bulu ketiak, tapi ketiaknya glowing. Kalau ibu glowingnya kan skincare, Kartika, ya kan Bu, bening, ya kan. Nah gini pernah, Nabi juga pernah berdoa begini, seukuran bahunya begini. Ya pernah, biasalah kita bikin kan. Nabi juga pernah berdoa angkat tangan begini, khutbah Jumat di Madinah. Allahumma qfiril muslimina wal muslimin. Kok ada khatibnya begini tangannya, nggak usah ribut. Pernah dibikin Nabi. Nabi juga pernah berdoa, ginikan tangan, merapatkan. Jadi renggang boleh, rapat terserahlah. Hajat bapak lah. Kalau minta kacang hijau renggang atau rapat-rapat. Kalau minta lemang begini, lemangnya tergantung. Lemang tebing segini, lemang Sukarame segini. Nabi juga pernah berdoa menutup tangan telapak tangannya ke wajah begini. Nabi juga pernah berdoa membalik telapak tangan. Orang wirid Yasin pernah nggak tengok? Allahumma srif an-nasu abi ma syi'ta wa kaifa innaka ala. Nabi juga pernah berdoa nggak ngangkat tangan. Hening cipta selesai. Jadi ini yang paling banyak di masjid ku tengok sekarang, orang di masjid Allah bantas salam dia lantas pulang. Kenapa cepat kali pulang? Belum doa, udah kapan? Saya doanya gini.
Ada dalilnya. Jangan disalahin, itu maksudnya. Gak usah ribut lah. Nah, itu pentingnya belajar fikih. Kalau belajar fikih makin banyak. Pertama dapat referensi. Yang kedua makin susah ibadah. Kebanyakan dalil. Bagusnya nggak usah belajar, udahlah kayak mana diajarkan ayat tuh kayak gitu aja lah. Nah, tapi hikmahnya dengan banyak kita tahu belajar fikih ini, kita nggak lagi menyalahkan orang. Oh dia kayak gini, oh dia pakai pendapat ini, oh dia ikut hadis ini. Semua ada dalilnya. Nggak mungkin ulama berfatwa tanpa dalil. Nggak mungkin itu. Ajra'ukum alal qudyan ajra'ukum alan nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Mungkin ulama-ulama yang alim itu mau masuk neraka gara-gara berfatwa yang tidak-tidak. Rujukan mereka Quran. Gak ada di Quran, hadis. Gak ada hadis, ijma. Gak ada ijma, qiyas. 4 inilah sumber hukum yang disepakati. Kita kan gak ikut Imam Syafi'i, kita ikut Nabi. Kayak mana Bapak ikut Nabi kalau gak ikut Imam Syafi'i? Kita kan ikut Quran dan hadis. Kayak mana Bapak menjelaskan Quran itu kalau nggak melalui perantara Imam Syafi'i? Siapa yang paling jago mentafsir Quran, Imam Syafi'i atau kita? Jadi ketika Imam Syafi'i bukan pendapat Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini. Kita ikut Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini. Imam Syafi'i itu tetap panduannya Quran dan hadis. Nggak mungkin nggak itu. Kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak pandai baca Quran pun hancur-hancuran. Panjang pendek, pendek panjang, tasdid hilang, mati jadi hidup. Kan gitu. Nah udahlah, karena nggak ada ilmu kita ikut aja lah mana yang kita sukai. Di belakang mereka. Kata Imam Syafi'i, takbirnya begini. Apa kata Imam Syafi'i? Begini. Bukan kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memilih hadis ini saat mengangkat takbir. Jadi dalil di belakang Imam Syafi'i itu yang ditengok. Kenapa Imam Syafi'i membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi? Katanya nggak pakai. Tengok di belakangnya. Apa dalilnya? Apa argumennya? Oh begini, begini, begini. Hadis ini tambah ini, begini, begini. Semua ada. Semua ada. Walaupun saya tamatan Mustafawiyah Purbabaru notabene itu Syafi'iyah NU Tulen. Tapi saya tidak menapik pendapat-pendapat di luar itu. Saya bisa ceramah di Masjid Muhammadiyah. Aku tahu orang tuh begini, ini kunutnya begini, hadisnya begini. Jangan usah dibahas-bahas itu. Bahas aja yang umum. Apa yang umum? Baca tafsir. Masa bahasa tafsir harus Muhammadiyah NU? Nggak ada, baca tafsir itu ambil satu tafsir, jelaskan. Selesai. Kalau fikih oke lah, akan ada perbedaan. Ingat ya, perbedaan fikih itu nggak akan pernah selesai sampai dunia kiamat. Itulah doa Nabi yang tak dikabulkan Allah di Masjid Ijabah. Udah pernah ke Masjid Ijabah? Nah, sampaikan kami ke sana ya Allah, amin. Jadi 3 doa Nabi di Masjid Ijabah itu, gini kabul, gini kabul. Permohonan Nabi yang ketiga apa? Satukan umatku dalam persatuan. Tidak, kata Allah. Sampai sekarang terbukti. Tak ada bersatunya umat Islam. Cerita Pur'iyah. Rupanya orang yang berkunut tiba-tiba nggak usah berkunut. Atau yang nggak berkunut disuruh berkunut. Kan nggak akan mungkin kan? Mungkin. Maka cerita Pur'iyah itu perbandingan perbedaan. Tidak akan selesai sampai dunia kiamat. Yang kita lakukan apa? Ambil pendapat yang anda yakini dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi jangan kau salahkan pendapat orang yang tak seperti yang engkau amalkan. Aman. Benang kusut mari luruskan, tali putus mari disambung, es beku mari cairkan, air panas mari dinginkan, gelas retak mari alteko. Kasih alteko nggak ada juga Ustaz? Kasih lem setan. Ini belum baca hadis ini. Udah 8:30. Ini lagi keenaan ini Pak hari ini. Karena udah 2 hari aku galau gara-gara anakku mau pergi. Dulu dia yang menangis, sekarang aku yang menangis tinggalkannya. Tapi kata guruku, biar kau menangis anakku. Suatu hari kau akan bahagia. Daripada kau hari ini bahagia kau menangis. Disitulah aku teringat 2 malam ini sama ayah omakku. Kenapa? Beginilah rupanya ayah omakku dulu melepas aku pergi ke pesantren. Dia tegar di depanku tak menangis. Tapi sampai rumah dia akan menjerit-jerit karena kehilangan. Ya Allah, udah mulai kurasakan jadi orang tua nih Pak. Iya. Ya Bapak kan gitu juga kan Pak. Walaupun Bapak tentara temek-mek juga ya Bapak. Kalau pergi anak Bapak itu lah. Di depan dia, ya siap. Di belakang, baru kurasakan jadi ayah itu Pak. Setelah anakku ke pesantren lah. Selama ini pula, di sisi awak dia.
Kemana-mana sama pergi awak ini, awak tengok mukanya mau tidur, oh mau bangun tidur nampak. Ini 6 bulan sekali jumpanya. Gara-gara Covid berubah peraturan. Dulu sebelum Covid boleh ditengok sebulan 2 kali. Setelah Covid jadi peraturan baku 6 bulan sekali nengoknya. Udah aku bilang udahlah, kan udah nggak ada lagi, balikkan lagi lah aku bilang. Nah, kini orang hari ini libur, bagi rapat rata-rata hari ini kan Bu, orang tuh udah masuk semalam. Ku tanya gurunya, kenapa nggak kalian samakan ributnya? Ustadz, kami udah 6 bulan mendidik anak Pak Ustadz. Nanti dia ikut Natalan, ikut tahun baru, ikut ini begini, capek lagi kami mengurusnya. Iya juga namanya. Ya udahlah lantak kena sini. Cuman dia pulang dia ke Medan, adik-adiknya masih sekolah. Duduklah dia di rumah tuh tiap pagi. Gitu mau liburan, masuk orang tuh. Memang lainlah silabus pesantren. Kalau di Mustafa Pirobawaru Pak agak bebas sedikit. Artinya gini, bebas namanya enggak pesantren apa modern. Modern ini kan di dalam asrama. Kalau sana namanya pun purba. Yang mau jadi apa niat dia lah. Mau jadi dukun pun bisa kalau belajar ilmu dongeng. Tergantung niatnya lah. Kalau mau dia jadi ustadz, elok-elok dia belajar. Kalau mau jadi TNI ada alatnya, ada silatnya, ada ininya, ada sarana olahraga. Tergantung. Mau jadi apa dia? Maka innamal a'malu binniyat. Ada mau ditanya? Silakan Bapak Ibu. 2 pertanyaan dari Bapak dan 2 pertanyaan dari Ibu. Iya Pak. Mohon izin Ustaz, tadi kalau nggak salah saya mendengar Ustaz sampaikan bahwa pada saat Nabi Isa turun, beliau memimpin salat jadi imam, Imam Mahdi jadi imamnya. Yang saya tahu kebalikannya, mohon jelasan. Imam Mahdi mau jadi imam, tiba-tiba turun Nabi Isa, maka Imam Mahdi turun ke belakang. Nabi Isa menjadi imam. Awalnya hadis itu memang begitu. Cuman di mana posisinya nggak dijelaskan. Kalau dibikin di Mekah berarti Imam Mahdinya bukan orang Mandailing, ya kan? Jawa, orang Arab. Berarti bukan dari Indonesia. Hadis itu multi tafsir. Tapi yang paling jelas Imam Mahdi itu kata hadis akan turun di sudut Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad itu dipandang negara mana yang paling banyak Islamnya? Ya Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura. Nggak mungkin kan? Mungkin Thailand ada Patani, Brunei banyak Islam, Malaysia banyak Islam, atau mungkin Indonesia yang mayoritas. Wallahu alam. Katanya Imam Mahdi, iya. Awalnya Imam Mahdi itu mau jadi imam, karena turun akhirnya beralih. Jadi Imam Mahdi jadi makmum. Nabi Isa menjadi imam pertama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Ibu siapkan 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, kami menanyakan ajab ataupun orang meninggal itu kan nantinya akan dipertanyakan, kalau menurut keyakinan negara Islam akan ditanyakan kepada malaikat. Ada suatu yang kebetulan dibuktikan sama lain agama Islam. Mereka membuat pemakaman yang transparan, melihat apakah azab itu ada bagi mereka. Dan saya pertanyakan itu, apakah azab itu adanya di umat Nabi Muhammad atau seluruh hamba Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melewati pekuburan Baqi, dia dengar dalam kuburan itu menjerit 2 orang laki-laki perempuan. Siapa itu? Jibril, laki-laki. Kenapa disiksa bersangatan? Kencing tak istinja, tak cebok.
Bapak mana tahu tugas ke hutan-hutan, kalau mau pipis, pipis. Cepok. Nggak ada air, daun. Nggak ada daun, tisu. Nggak ada kayu. Cuman daunnya tengok-tengok. Nggak semua daun. Nggak bilang gitu aja, jangan, nggak istinja maksudnya itu. Itu siapa itu? Perempuan. Kenapa dia disiksa? Oh, mulutnya lancip kali. Diambil Nabi pelepah kurma, dibelah dua, ditanamnya di atas kuburan. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma ini tidak mati, artinya kering, malaikat bertasbih memuji kebesaran Allah supaya diringankan. Bukan dihapus ya, diringankan, berarti stadiumnya dikurangi. Dan ini membuktikan bahwa ada azab kubur. Kemudian doa yang diajarkan Nabi sebelum salat, sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Berarti ada azab kubur. Sekarang dibahas oleh ulama. Azab kubur itu yang diazab fisiknya atau batiniahnya. Ada yang bilang fisik, ada yang bilang batin. Jadi kalau batin itu seperti apa? Bapak tidur, tapi dalam tidur itu mimpi dihajar, ditunjang, disiksa, dibakar. Sakit enggak? Sakit, tapi enggak terasa, enggak nampak orang. Kita tidurnya senyum, tapi ruhaniahnya dalam tidur itu dia disiksa, dihajar, sakit lah. Nah, dua penafsiran ini bisa diartikan juga karena banyak sejarah. Dalam hadis ini banyak orang yang enggak sholat. Suatu hari setelah ditanam ayahnya, terbayang dia rupanya tinggal sedikit hartanya, digali, setelah itu udah gosong-gosong. Itu ada di masa Nabi. Berarti yang disiksa itu fisik. Kalau tadi noni, saudara-saudara kita noni bikin mayit dalam kaca, ditengok-tengok nggak bogem-bogemnya, hancur-hancurnya, tetap cantiknya dia, kan gitu. Mungkin tidak zahiriahnya, tapi batiniahnya. Seperti kita tidur lah. Kita tidur, tapi mimpinya dalam sorga. Nikmat gak hidup tuh Pak? Nikmat. Kita tidur, tapi mimpinya neraka. Waduh, luar biasa. Makanya, dalam surah Yasin itu dijelaskan, nikmat kubur itu diantaranya batiniah. Ketika nanti dia tertidur, tapi ruhaniahnya itu apa yang terjadi? Kau ini tempatmu, sorga begini, nikmat aja. Ketika nanti dibangkitkan, dia nggak sadar kalau udah ribuan, bahkan puluhan juta tahun dia tertidur. Kenapa? Dipikirnya baru satu, seperti bangun dari mimpi. Jadi kalau secara zahir nggak nampak kita dia disiksa, mungkin batiniahnya, rohaniahnya. Bisa rupanya ruh disiksa, ya urusan Tuhan lah itu. Samanya itu, setan datang dari apa? Dari api. Kan setan akan masuk ke dalam api. Bisa rupanya jeruk makan jeruk. Sama, Bapak datang dari apa? Tanah. Ambil tanah, lihat tuh, tamparkan ke muka Bapak. Sakit enggak? Jadi mungkin beda kualitas apinya dengan beda tanahnya. Sama-sama tanah, tapi terasa. Sama-sama api, tapi dirasakan sakitnya. Yang wajib kita yakini, azab dan nikmat kubur itu ada. Dan itu ditandai dengan doa Nabi. Allahumma ja'al kubrahu raudah. Berarti nikmat. Wala taj'al kubrahu khufratan min huparin nar. Jadi bisa saja yang disiksa itu jasadnya, bisa rohaniahnya. Bisa dua-duanya. Wallahu a'lam. Kenapa? Azab dan nikmat itu yakini keberadaannya, tapi bagaimana prosesnya Allah lah yang tahu. Oke lah, bisa jadi dia nggak disiksa di dalam kubur. Ditunda bukan tak disiksa, tapi akan dapat luar biasa nanti di mahkamah pengadilan Allah. Artinya, makanya kata Nabi, al-qabru awalul manazilul akhirah. Dunia kubur itu adalah rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Kalau dia selamat di rumah pertamanya, akan mudah dia padanya. Tapi kalau nggak selamat dia di sini, akan lebih ngeri lagi. Jadi bukan kubur segalanya, itu masih segalanya nanti dihisab, timbang, barulah surga neraka. Jadi bagaimana prosesnya Allah lah yang tahu. Tapi yakini bahwa nikmat dan azab itu ada. Orang Nabi yang mengajarkan doa itu. Berapa doa-doa berlindung dariku? Banyak sekali. Lama ja'al kubrahu. Yang paling jelas kenapa diajarkan Nabi? Sebelum sholat minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa azabin nar. Wa min fitnatil mahya. Wal mamat.
wa min fitnati masihid dajjal. 5 yang akan terjadi, pasti terjadi. Maka disuruh Nabi berlindung. Oke lah, fitnah masih dajjal tuh. Kalau dajjal tuh diartikan manusia, mungkin gak jumpa sama kita. Tapi kalau dajjal itu diartikan apa? Oh, fasilitas keduniawian. Ini saya di mana nengok entah betul atau tidak. Udah ada mesin pembuat manusia. Bayi. Kan luar biasa ilmu orang tuh, Pak. Udah banyak bayi dibikin. Bayi tabung dibikin. Jadi betul-betul bayi. Sekarang saya bingung, ya, ini bayi ini betul nggak nih? Saya nggak menerima video itu. Ruh itu kan hak Allah. Berarti kalau bisa dibikin tanpa rumah, malah bikin bayi-bayi sana, bayi sini nanti. Jadi luar biasa. Akan seperti itulah makna dajjal itu, sehingga orang melupakan Tuhan, lebih yakin dengan ilmu manusia. Wallahu a'lam. Saya hanya berdoa-doa ini aja. Fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah mati. Apa kubur nih? Udah pasti. Fitnah hidup, kehidupan dunia. Fitnah mati, su'ul khotimah atau su'ul khotimah. Gak usah pikirkan pasti mati. Tapi yang dipikirkan bagaimana cara matinya. Mau baik tak baik, kita aman. Tapi keluarga yang ditinggal akan menanggung beban. Innalillahi, telah mati wa yang baik orang itu harum nama wa. Banyak orang mati lebih terkenal setelah matinya daripada hidupnya. Nabi Muhammad waktu hidup kan gak paling kenal. Mana kenal orang Indonesia, mana kenal orang Thailand. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, apa yang terjadi? Seluruh dunia nih tak ada yang tak mengenal namanya. Jadi besar hidupnya, besar matinya Nabi Muhammad. Besar hidupnya, kecil matinya. Orang diidolakan karena sesuatu. Ketika sesuatu nggak ada, kecil dia. Kecil hidupnya, besar matinya. Wak Butet. Ya Wak Butet ini Pak, sekolah tak tamat. Apalagi rumah ngontrak, laki mocok-mocok kerjanya, anak berderet, pekerjaan nggak jelas. Tapi dijadikan hidupnya bermanfaat. Ada orang meninggal, belum diumumkan ke masjid, dah sampai dia membantu ke rumah orang. Ada orang pesta, ikut dia membantu. Hidupnya bermasyarakat. Waktu hidup biasa aja. Tapi ketika dia mati, baru, ya kalau hidup lagi Wak Butet tuh. Iya Wak Butet. Gak pernah ceritain orang Wak Taing, Wak Butet aja. Nah itu. Yang kita takutkan nomor 4. Udah kecil hidup, kecil mati. Hidup menyusahkan orang, mati didoakan orang. Misalnya bandit. Innalillahi, telah mati si B. Alhamdulillah, syukurin. Kita, mak berkurang orang jalan. Alhamdulillah, nggak hilang ayamku lagi katanya. Dia aman, urusan dia sama Tuhan. Tapi yang ditinggalkannya, setiap disebut nama dia, rusak malu keluarganya. Satu penutup, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa 2. Hancur badan di kandung tanah, budi baikkan dikenang jua. Bikin prestasi dunia yang membuat bapak akan dikenang walaupun setelah tak ada dari dunia yang pada ini. Bikin aku, makanya aku nulis buku Pak. 22 bukuku, udah belasan ribu beredar se-Indonesia. Ku bikin foto kecil di belakangnya. Ku bilang macam, kalau mati aku duluan daripada kalian, tengok kalian bukuku, tengok fotoku, kirim Fatihah untukku. Itu aja. Itu kan aset juga tuh Pak, ilmu. Oh iya ya, udah meninggal Ustaz Asbi. Innalillah. Kalau begitu, ila hadratin Nabil Mustafa khususun liruhi hasbi al-mawari al-fata, itu pun jadi kali lah. Makanya bikinlah yang lain, jangan ikut-ikutan lah. Ada lagi? Kulayani lah hari ini, mau berapa pun jadi. Kalau bisa ku jawab, kalau nggak bisa ya udahlah. Ini terbawa nafsu saya menjelaskan sejarah Nabi tadi sehingga tak masuk ke tema. Padahal udah ku tulis, udah ku terjemahkan tadi malam. Ini solat berjamaah ini mungkin kalau lanjut sampai 7 episode. Karena ini kan belum masuk hukum, masih definisi fadilah, keutamaan. Nah ini hukumnya bagaimana? Syarat imam, syarat makmum. Bagaimana orang sholat mukul-mukul pundak orang. Ada pok katanya. Dan bapak lakukan itu. Tengok-tengok siapa yang bapak pukul. Kawan tuh.
Baru lagi sekali masuk ke masjid, kenapa? Wah kau ini. Nah, ada caranya. Takbir dulu baru pok atau pok dulu. Nah, sampai ke situ. Masalah hukumnya kan belum masuk ke hukum fikih, masih mukaddimahnya. Apalah kalau ada mau ditanya, ku jawab, kalau tidak, ku tutup dengan doa. Ibu ada mau ditanya? Karena ibu sudah merenung itu tadi, lancip, ya pula kata Ustaz. Hati-hati ya. Siksa yang paling besar dalam kubur itu untuk perempuan ini, Bu. Ya. Ibu wirid. Habis baca Quran, menceritai Allah, menceritai tetangga. Lontong diceritai. Sampai semangka pun diceritai. Wah, merasa kau lontongnya, kenapa? Asin kan? Iya. Datang waktu kena setan lagi. Coba kau perhatikan semangkanya. Kenapa? Bisa dibikin. Rupanya tipis sekali, motongnya pakai cutter. Itulah bibir tuh. Hati-hati, Bu. Apalagi ku tengok, Bu, sekarang menceritai nggak lagi pakai mulut, Bu, pakai mata. Datang kawannya pakai baju cantik, goetnya lepak kawannya. Udah. Betul enggak? Iya betul mulai. Ya Allah. Berarti omak sini sama sana, setannya yang menggoda satu berarti. Iya. Oke ya Bapak Ibu. Saya izin minta maaf. Yang akan datang masih kita lanjutkan, masih berjamaah. Nanti udah siap, ku bikin makalah belum sempat saya. Jadi saya terjemahkan dulu pelan-pelan dan siap nanti baru ku bagi. Silakan dibawa masing-masing. Karena sholat berjamaah ini pasti akan ada permasalahannya. Nanti dibagi masing-masing. Sabar ya menunggunya. Menterjemahkan itu lebih cepat daripada menulisnya. Kalau Indonesia semua enak, menulis Arabnya itu yang susah. Hilang wawunya udah kena protes. Nanti insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana abwaban ni'mah wa abwabal khair wa abwabal ilmi wa abwabal quwwah wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal maghfirah wa abwabas sihha was salamah wa abwabal hidayah was sakinah wa abwabal jannah alaina wa ala ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyun ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.